Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube KPU Kabupaten Pasaman. Anda bersama kami untuk siaran perdana di podcast KPU Kabupaten Pasaman. Teman pemilih, terima kasih telah bergabung di tayangan perdana podcast KPU Kabupaten Pasaman. Yang dimana karena ini adalah tayangan perdana, tentu saja untuk tamu ataupun narasumber yang kita hadirkan hari ini yang sangat spesial, yaitu kita telah hadir kedatangan Bapak Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Bapak Taufik, merupakan Ketua KPU Kabupaten Pasaman periode 2023 sampai dengan 2028. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih telah bergabung di podcast perdana KPU Kabupaten Pasaman. Teman pemilih tentu saja pasti penasaran dengan sosok Pak Ketua kita, Pak Taufik. Nah, tanpa memperpanjang opening kita, mari kita dengarkan tentang pengenalan diri dari Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Bapak Taufik. Disilakan. Baik, terima kasih Bu host, luar biasa begitu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi kegiatan podcast perdana ini ya Bu Rati ya. Perdana Pak. Alhamdulillah perdana. Mudah-mudahan nanti ke depan akan semakin lancar begitu. Baik, saya menyapa dulu teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Taufik. Saya adalah Ketua KPU Kabupaten Pasaman yang diamanahkan oleh teman-teman pada periode di tahun 2023 sampai tahun 2028. Jadi memang kami dilantik pada tanggal 16 Juni di tahun 2023 kemarin. Begitu kira-kira Bu Rati. Wah, udah berjalan 2 bulan atau 3 bulan ya Pak ya? 2 bulan ya. Bapak Taufik ini kan sebagai ketua, berarti ada anggota berarti ya Pak ya? Ya, Boleh betul. Pak diperkenalkan juga anggota KPU Kabupaten Pasaman yang terbaru? Oke, Bu Rati sebagai Ketua KPU Kabupaten Pasaman memang di periode ini, namun sebelum di periode 2023-2028 kami sebenarnya sudah menjadi anggota KPU Kabupaten Pasaman pada periode 2018 sampai 2023 untuk periode pertama begitu. Kalau di periode pertama itu kami di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Alhamdulillah di periode ini diamanahkan oleh teman-teman sebagai Ketua KPU Kabupaten Pasaman untuk periode 2023-2028. Jadi seperti yang Bu Rati sampaikan tadi bahwa anggota KPU Kabupaten Pasaman itu adalah 5 orang. Jadi 5 orang itu diantaranya adalah pertama Bapak Dr. Juli Yusran. Beliau ini mengampu divisi teknis dan penyelenggaraan. Sementara ada Pak Yan Suwardi. Pak Yan Suwardi ini beliau adalah Ketua Divisi SP3 SDM. Jadi terkait dengan podcast ini sebenarnya ini beliau yang mengampunya begitu, yang menjadi leading sektornya begitu. Berarti ketua divisinya Ketua ya Pak ya? divisinya begitu kan. Alhamdulillah ini memang program beliau begitu Pak Yan Suwardi ya. Kemudian ada Bu Sulastri sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi terkait dengan daftar pemilih, perencanaan di KPU Kabupaten Pasaman, kemudian juga terkait dengan informasi, data-data, ini beliau yang mengampu gitu kan. Kemudian ada Bu Elvi Safni. Jadi Bu Elvi Safni ini adalah sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi terkait dengan sengketa, kemudian pengawasan internal, nah beliau yang mengampu untuk 5 tahun ke depan. Nah, itulah anggota KPU Kabupaten Pasaman periode 2023 sampai 2028. Begitu Bu Rati. Wah, untuk periode sekarang ini udah ada keterwakilan perempuan ya Pak ya? Luar biasa. Iya, karena sebelumnya teman pemilih patut diketahui bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bapak Taufik bahwasannya ini merupakan periode kedua Bapak Taufik untuk di KPU Kabupaten Pasaman. Kapan sebenarnya Bapak masuk di KPU Kabupaten Pasaman dan apa yang membuat Bapak untuk kembali maju di KPU Kabupaten Pasaman ini Pak? Dan Baik. apa sih tantangannya Pak? Sebelumnya kan Bapak di divisi ya Pak, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, namun sekarang sudah berada di level yang Ketua KPU Pak. Nah, ini luar biasa nih pertanyaannya. Baik,
memang di periode pertama di tahun 2018 2023 kami memang mengampu ketua divisi perencanaan data dan informasi. Tentu ini punya tantangan yang sangat berbeda begitu. Sekarang tentu menjadi ketua KPU Kabupaten Pasaman yang memang juga secara kewenangannya cukup besar begitu kan, terutama tentu bagaimana mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan antar divisi. Nah, kalau pada saat menjadi anggota KPU Kabupaten Pasaman periode 2018-2023 kita hanya leading sektor kita itu hanya di divisi perencanaan data dan informasi saja begitu kan, sementara yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan antar divisi itu ketua KPU. Hari ini memang jatuh kepada kita, Bu Rati. Alhamdulillah. Selamat ya Pak ya. Mudah-mudahan ya nanti sukses. Mohon doa juga nih teman pemilih agar kami memimpin KPU Kabupaten Pasaman untuk 5 tahun ke depan ini sukses begitu, Bu Rati, kira-kira. Kita ucapkan sebelumnya selamat untuk Pak Taufik untuk periode kedua telah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Pasaman. Pak Ketua, untuk KPU Kabupaten Pasaman ini kita memiliki platform untuk media sosial ya Pak ya. Itu betul. Ada Twitter, Facebook, betul. Instagram, betul. Bahkan TikTok juga kita udah punya ya Pak ya. Nah, untuk sekarang ini kan kita baru memunculkan gebrakan baru berupa podcast yang hari ini adalah siaran perdana yang tentu teman pemilih belum tahu sebelumnya, namun sekarang informasi-informasi mengenai kepemiluan sudah bisa didengarkan di podcast KPU Kabupaten Pasaman. Nah Pak, seberapa penting sih Pak platform dari podcast KPU ini Pak untuk teman pemilih yang berada di luar ini Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Artinya tentu sebagai platform media sosial KPU Kabupaten Pasaman tentu berbenah diri begitu kan. Kalau di periode kemarin 5 tahun yang lalu kita tidak begitu signifikan untuk menyuarakan informasi-informasi melalui media sosial. Tapi hari ini perubahan itu nyata begitu kan, perubahan itu nyata karena kalau kita melihat Bu Rati data pemilih kita ini kaitannya dengan pemilih nih, iya kan? Informasi-informasi ini merupakan bagian dari pelayanan kita kepada pemilih karena ada 2 komponen yang mesti kita layani ini. Satu, pemilih sebagai pengguna hak pilih, yang kedua itu adalah partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, dalam konteks sebagai pemilih, ini mesti seluruh kegiatan-kegiatan kita ini mesti terekspos ke media sosial, terutama bagi pemilih kita yang cukup signifikan nih, pemilih milenialnya, Bu Rati. Iya. Kalau kita lihat Gen Z kalau zaman sekarang betul, ya Pak ya. Generasi Z gitu kan. Kalau kita melihat di kategori-kategori pemilih kita, ini 71.004 pemilih itu merupakan pemilih milenial. Banyak ya Pak ya. Luar biasa ini. Artinya memang tentu bagaimanapun tingkat partisipasi pemilih ini berada di tangan mereka gitu kan. Mereka-mereka yang milenial ini tentu mereka-mereka yang paham kemudian lincah untuk menggunakan media-media sosial. Inilah target kita untuk menggunakan platform media sosial ini, termasuk podcast hari ini. Nah, podcast hari ini Bu Rati, ini sebenarnya bukan program baru, tapi ini sudah program yang periode yang sebelumnya, tetapi kita melanjutkan. Alhamdulillah, walaupun berbenah kemudian kita perbaiki, akhirnya hari ini kita mampu untuk tayang perdana untuk podcast kita. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih lancar lagi. Begitu Bu Rati kira-kira. Berarti podcast ini salah satu media sosial terbaru dari KPU Kabupaten Pasaman ya Pak ya. Dengan adanya podcast ini semoga informasi-informasi mengenai kepemiluan tentang mengenai pemilu tahun 2024 ini menjadi dapat mudah diakses oleh masyarakat ya Pak. Apalagi sekarang ini teman pemilih, kebanyakan teman pemilih masyarakat di luar lebih sering mengakses YouTube. Nah, inilah gebrakan baru dari KPU Kabupaten Pasaman. Teman pemilih, untuk informasi selanjutnya itu mengenai tahapan yang dijalankan di KPU Kabupaten Pasaman. Boleh Bapak di-share untuk informasi mengenai tahapan apa saja sih yang sedang berjalan di KPU Kabupaten Pasaman saat ini? Baik, Bu Rati. Jadi terkait dengan tahapan kita sebenarnya udah
tahapan ke-9 ini ya. Artinya tahapan yang 8 itu kita sudah lewati. Apa tahapan yang sebelum-sebelumnya nih Bu Rati? Kita kemarin itu sudah melakukan pendaftaran partai politik, kemudian verifikasi administrasi partai politik di tingkat kabupaten. Nah, ini tentu seperti yang kami sampaikan, untuk sebagai peserta pemilu, untuk didaftar sebagai peserta pemilu, maka memang partai politik ini harus mengajukan anggota partai politik ini kita ke verifikasi kemarin itu sampai pada penetapan yang ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 14 Desember di tahun 2022 kemarin. Alhamdulillah ini sudah ditetapkan begitu. Nah, kemudian di samping itu kita juga sudah melakukan penyusunan daftar pemilih, kemudian juga memutakhirkan daftar pemilih dan melakukan penyusunan daftar pemilih sampai melakukan penetapan daftar pemilih tetap. Teman pemilih, Bu Rati, hari ini kita sudah menetapkan data pemilih itu sejumlah 218.568. Luar biasa. Ini cukup signifikan naiknya dari pemilu di tahun 2019 begitu. Bertambah ya Pak ya? Bertambah Bu Ratih begitu. Jadi di samping itu kita juga sudah menetapkan kursi anggota DPRD Kabupaten Pasaman sejumlah 35 kursi. Nah, ini kan tidak banyak orang tahu begitu. Berapa sih jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman begitu kan. Nah, kalau kita hitung atau kita tetapkan kemarin itu sejumlah 35 kursi begitu. Kemudian juga daerah pemilihan. Kita sudah tetapkan daerah pemilihan Bu Rati. Daerah pemilihan kita itu ada 5 daerah pemilihan. Pertama adalah Pasaman 1 itu Kecamatan Lubuk Skaping, kemudian Pasaman 2 itu Kecamatan Panti dan 2 Koto, kemudian Pasaman 3 itu Kecamatan Rau Utara, Kecamatan Rau, kemudian Mapatunggul. Kemudian juga Pasaman 4 kecamatannya adalah Padang Lugur, Rau Selatan, kemudian Mapatunggul Selatan. Kemudian terakhir adalah Pasaman 5. Pasaman 5 itu terdiri dari Kecamatan Bonjol, Kecamatan Simpati, kemudian juga Kecamatan Tigonagari. Nah, terakhir kita juga sudah menetapkan daftar calon sementara nih, Bu Rati. Nah, jadi partai politik ini telah mengajukan atau mendaftarkan ke KPU bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang didaftarkan oleh partai politik. Nah, partai politik ini sebagai peserta pemilu. Nah, ini barangkali nih Bu Rati, kadang-kadang di tingkat masyarakat ini agak rancu juga nih peserta pemilu ini. Jadi ini mesti kita jelaskan bahwa peserta pemilu itu yang pertama adalah partai politik. Yang kedua adalah calon perseorangan DPD. Nah, kalau calon perseorangan DPD, kita sebenarnya sudah melakukan verifikasi administrasi juga di tingkat kabupaten. Jadi ada sampel yang diturunkan oleh KPU provinsi, kemudian kita verifikasi dan ini kita sampaikan kepada KPU provinsi begitu kan. Nah, ini juga salah satu peserta pemilu. Terakhir itu peserta pemilu itu adalah calon pasangan presiden dan wakil presiden. Nah, 3 poin inilah yang menjadi peserta pemilu di tahun 2024 ini, Bu Rati. Nah, itu kira-kira Bu Rati. Untuk teman pemilih, di sini kan udah dijelaskan sama ketua, ada 3 peserta pemilu. Nah, yang saat sekarang ini KPU Kabupaten Pasaman untuk tahapan apa yang sedang berjalan, Pak? Tadi kan kata Bapak udah diterbitkan itu mengenai DCS. Betul. Nah, yang saat berjalan sekarang ini, Pak. Oke. Hari ini kita menjalankan 2 tahapan yang sedang berlangsung nih, Bu Rati. Pertama adalah daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan. Jadi setelah kita menetapkan daftar pemilih tetap pada tanggal 21 Juni di tahun 2023, kita langsung ataupun KPU RI langsung mengamanahkan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin pindah memilih. Jadi pemahaman DPTB ini juga kadang-kadang masyarakat juga agak salah untuk memahaminya. Masih rancu ya Pak ya. Begitu kan. Kenapa masih rancu? Singkatannya itu kan DPTB itu kan daftar pemilih tambahan, Bu Rati. Iya. Nah, anggapan masyarakat bahwa daftar pemilih tambahan ini bisa menambah pemilih. Mereka yang belum masuk di DPT katanya. Betul, kan. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian bisa masuk lagi untuk di DPTB. di DPTB gitu kan, di DPTB begitu kan kira-kira. Nah, ini salah pemahaman sebenarnya begitu kan. DPTB itu adalah orang yang memang tidak bisa memilih di tempat
dia terdaftar di mana, di TPS mana dia terdaftar sesuai dengan DPT-nya, tapi karena sesuatu dan lain hal begitu kan. Apa syaratnya adalah sesuatu dan lain halnya itu, pertama misalnya dia menjalani perawatan di rumah sakit begitu kan. Kemudian dia menjadi tugas belajar begitu kan. Kemudian dia menjadi tahanan di dalam rumah tahanan misalnya kan. Kemudian dia ada rehabilitasi narkoba begitu kan. Tugas belajar begitu kan, melakukan tugas pada saat hari H begitu kan. Dan kategori-kategori ini untuk memenuhi hak pilihnya, kita mesti harus melayani mereka untuk melakukan pindah memilih. Kan tidak mungkin misalnya orang karena ditugaskan dari Pasaman Barat ke Pasaman, kemudian pada saat hari H ini kemudian dia pengen memilih, tak mungkin dong dia balik ke Pasaman Barat karena waktunya tidak cukup begitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah kita layani dalam pelayanan DPTB, daftar pemilih tambahan begitu kan, yang memang juga punya batasan waktu nih Bu Rati. Oh, nggak bisa langsung di hari H ya Pak ya? Nggak bisa. Nah, jadi memang nggak bisa gitu kan. Nah, di samping itu DPTB pada pemilu 2024 ini sangat jauh berbeda dengan DPTB pemilu di tahun 2019. Luar biasa perbedaannya begitu kan. Nah, informasi ini nih yang harus kita sampaikan ke teman pemilih semuanya, bahwasannya untuk DPTB pemilu sekarang itu berbeda dari yang sebelumnya. Nah, teman pemilih, untuk informasi-informasi ini bisa teman pemilih akses di media sosial KPU Kabupaten Pasaman. Disilahkan untuk cek di Instagram, Twitter ya Pak ya, Facebook. Mungkin yang belum punya akun Instagram atau Twitter bisa lihat di Facebook, karena otomatis biasanya teman pemilih pasti punya Facebook, karena Facebook merupakan media platform terlama di sosial media ya Pak ya. Nah Pak, untuk pemilu 2024 ini apa sih tantangannya Pak? Karena kita dengar informasinya bahwasannya pemilu 2024 ini akan sangat berat gitu bagi penyelenggara maupun masyarakat memilihnya gitu Pak. Jadi begini Bu Rati, sebelum kita kepada tantangan gitu kan, ada yang memang tadi informasi ini kurang lengkap nih Bu Rati. Oh iya Pak, silahkan Pak dilanjutkan gitu. Ya, karena memang kalau tidak dilanjutkan nanti ini informasinya agak ini kepotong kan? Ya Pak ya, kepotong kan? nanti salah pemahaman lagi gitu. Betul. Disinformasi nanti kan terjadi hoax lagi begitu kan. Jadi begini Bu Rati, pada pemilu di tahun 2019 DPTB ini setiap orang yang pindah memilih antar dapil, antar daerah pemilihannya, maka dia akan dia tidak mendapatkan surat suara di daerah pemilihan itu. Misal sebagai contoh misalnya begini Bu Rati, orang atau teman pemilih yang pindah dari Kecamatan Lubuk Skaping ke Kecamatan Rau, itu kan sudah antar dapil ya Pak, beda dapil begitu kan, maka dia hanya mendapatkan 4 surat suara pada saat pemilu 2019 begitu kan. Apa itu? Pertama tentu presiden dan wakil presiden, yang kedua DPR RI, yang ketiga adalah DPD begitu, yang keempat adalah provinsi begitu, DPRD provinsi begitu. Nah, hari ini kalau teman pemilih pindahkan administrasi kependudukan teman pemilih dari Lubuk Skaping ke Rau, diikuti dengan pindah KTP elektroniknya, maka teman pemilih bisa memilih 5 surat suara sekaligus. Tapi dengan catatan pindah KTP ya Pak ya? Iya, pindah KTP, kemudian juga diurus surat pindah memilihnya. Begitu. Baik. Nah, ini kan sangat luar biasa nih perbedaannya Bu Tati, begitu kan. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita melayani teman pemilih untuk memenuhi hak pilihnya begitu nih Bu Rati. Kira-kira itu yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar. Saya kira kemudian juga punya waktu, tadi kan waktu dibatasi begitu kan, 15 Januari kemudian 7 Februari. Kita ketahui bahwa pada pemilu 2019 ini juga pelayanan pindah memilih ini itu tidak dibatasi waktunya -1 Bu Rati, sampai menjelang hari H. Begitu. Nah, hari ini kan sudah dibatasi -7 begitu kan. Jadi 1 minggu sebelum pemungutan mesti harus diurus surat pindah memilih. Kalau tidak diurus maka tidak boleh ini gitu kan, tidak difasilitasi untuk memilih begitu kan. Nah, saya kira memang DPTB ini juga Bu Rati, ini penting dan sangat urgent sekali untuk kita sampaikan. Kenapa?
karena pengalaman kita di pemilu 2019 dan pilkada 2020, DPTB ini penyumbang pemungutan suara ulang kita nih Bu Rati. Nah, ini mesti harus diwanti-wanti nih bagi penyelenggara badan ad hoc di bawah. Resiko terbesar ya Pak ya. Begitu, iya betul begitu kan. Kalau PSU ini kan kita sudah tidak efektif dan efisien dalam konteks anggaran, karena kan harus menambah anggaran lagi nih Bu Rati. Kira-kira seperti itu untuk terkait dengan DPTB. Kemudian seperti yang Bu Rati sampaikan tadi, bagaimana tantangan untuk pemilu 2024 ini ya. Ini memang nih sangat luar biasa tantangan kita sebagai penyelenggara nih Bu Rati, terutama tentu kita punya pengalaman di 2019 bagaimana badan badan ad hoc kita, terutama tentu KPPS itu yang sungguh banyak ini ribuan. Kalau konteksnya nasional itu ribuan yang meninggal dunia begitu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana teman pemilih yang juga nanti akan berminat menjadi KPPS ketika saat ataupun pasca mereka melakukan tugas di TPS itu tidak sakit ataupun tidak terjadi musibah yang seperti pemilu 2019. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana menyelaraskan waktu, kemudian bagaimana kita merekrut mereka yang memang punya badan yang bugar, sehat begitu kan. Kemudian satu sisi kita punya tantangan yang cukup besar ini. Tantangan berikutnya adalah antara pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 ini jatuh pada tanggal pemungutannya yaitu 27 November di tahun 2024. Menurut Undang-Undang Pilkada Pemilihan Kepala Daerah nomor 10 di tahun 2016, tahapan itu dimulai 1 tahun sebelum hari H. Berarti beririsan ya Pak ya? Betul sekali Bu Rati. Ini jadi memang ini beririsan sekali. Apalagi nanti ketika misalnya pemilu, terutama tentu pilpres begitu kan, menjadi 2 putaran. Ini sangat beririsan sekali begitu kan. Ini luar biasa tantangan yang akan kita hadapi nih ke depan nih Bu Rati. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan kita mampu mengkonsolidasikan badan ad hoc kita di bawah, karena mereka lah yang menjadi ujung tombaknya, terutama nih KPPS ini di TPS begitu kan. Kalau sukses pemilu itu di TPS, tidak bermasalah di TPS, maka ke atasnya tidak akan bermasalah. Begitu kira-kira Bu Rati. Karena pemilu 2024 ini beririsan dengan pilkada ya Pak. Ya. Jadi semakin beratlah tantangan untuk penyelenggara pemilu. Nah teman pemilih, untuk penyelenggara pemilu selain KPU itu ada badan ad hoc juga ya. Sebagai informasi tambahan, itu kita ada PPK, PPS, dan untuk yang di hari pencoblosan itu adalah ada badan ad hoc KPPS-nya. Nah teman pemilih, untuk podcast kita pada tayangan perdana kali ini itu udah mulai mendapatkan informasi mengenai kepemiluan ya. Terima kasih ya Pak Ketua. Siap. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya sebagai host untuk mewawancarai Pak Ketua langsung mengenai tentang kepemiluan, dan juga teman pemilih untuk informasi mengenai kepemiluan, tentang tahapan pemilu apa saja yang sedang dilaksanakan atau dijalankan oleh KPU Kabupaten Pasaman. KPU Kabupaten Pasaman membuka akses di informasi di website KPU Kabupaten Pasaman juga, di Facebook juga ada, di Twitter juga ada, di Instagram juga ada, apalagi di TikTok yang sekarang digandrungi oleh Gen Z zaman sekarang ya Pak ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali pemilih pemula ya Pak. Informasinya itu pemilih pemula lebih sering mengakses untuk di TikTok. Nah, kita juga akan terus jor-joran nih Pak untuk memberikan informasi melalui TikTok juga. Tapi tidak lupa juga yang paling utama saat sekarang ini yang lagi mengudara yaitu podcast KPU Kabupaten Pasaman. Yuk Pak, boleh dipromosiin ke Pak untuk podcast KPU Kabupaten Pasaman saat sekarang ini? Ya, teman pemilih, ini saya kira memang sangat luar biasa ya. KPU Kabupaten Pasaman punya platform YouTube begitu kan, melalui podcastnya ini tentu menjadi media yang sangat luar biasa untuk menyampaikan informasi kepemiluan begitu. Nah, untuk itu bagi teman pemilih yang di luar sana yang sedang mengakses YouTube kemudian media-media sosial, yuk mari
sama-sama akses podcast kami KPU Kabupaten Pasaman di YouTube KPU Kabupaten Pasaman dengan like and subscribe, kemudian share ya. Ya, boleh di-share Boleh ke di-share ya. teman, saudara, Teman, orang saudara, tua, orang ya, tua, ya. tetangga, ya, boleh semuanya. Jadi begitu teman pemilih, mudah-mudahan nanti secara detail nanti informasi-informasi tentang tahapan ini juga akan dibahas oleh narasumber-narasumber berikutnya yang tentu saja. juga cukup brilian dan kompeten untuk menyampaikan informasi-informasi kepemiluan. Saya kira mungkin begitu Bu Ratih. Wah, terima kasih ya Pak Ketua. Untuk teman pemilih, tentu saja podcast ini tidak berakhir di sini. Akan ada podcast-podcast selanjutnya ya Betul, Pak, betul. dengan narasumber-narasumber lainnya yang juga akan setiap minggunya kita update, insya Allah ya Pak. Insya Allah. Selama yang narasumbernya bersedia hadir, tentu saja semoga bersedia hadir ya Pak ya. Nah, saya Rati sebagai host pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast KPU Kabupaten Pasaman. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada keluarga, teman maupun tetangganya. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman pemilih.